Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera adik-adik. Kali ini kita berjumpa pada pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 8 semester 1. Sebelumnya, perkenalkan, nama Ibu Dina Septiana Dewi yang akan mengajar mata pelajaran Bahasa Indonesia di kelas adik-adik. Pada pelajaran kali ini, kita akan membahas mengenai teks eksposisi. Adik-adik tentu senang membaca koran atau majalah. Di media massa, adik-adik akan mudah menemukan teks eksposisi, bahkan pada percakapan sehari-hari. Nah, apa sih yang dimaksud dengan teks eksposisi? Teks eksposisi adalah karangan yang berusaha menerangkan atau menjelaskan pokok pikiran atau gagasan utama. Teks eksposisi memuat penilaian, dorongan, atau ajakan-ajakan tertentu kepada halayak. Tujuan dari teks eksposisi adalah memberikan informasi dan memperluas pengetahuan. Ketika menyampaikan uraian dengan tujuan meyakinkan orang lain, berarti adik-adik sedang menyampaikan teks eksposisi. Contohnya, pada saat berdiskusi, pendapatlah yang sering kita dengar. Nah, sekarang adik-adik sudah tidak asing lagi kan dengan yang dinamakan teks eksposisi? Selanjutnya, ciri-ciri teks eksposisi. Yang pertama, bersifat informatif, logis, dan objektif. Jadi, di dalam teks eksposisi harus berisi informasi dan ilmu pengetahuan yang akan disampaikan kepada pembaca. Tidak berbelit-belit dan apa adanya. Lalu yang kedua, berisi tentang pendapat, gagasan, atau keyakinan penulis terhadap masalah tertentu. Dan yang terakhir, diperjelas dengan fakta untuk memperkuat informasi. Selanjutnya, unsur dari teks eksposisi. Ada dua unsur utama dari teks eksposisi, yaitu gagasan atau opini dan fakta. Yang pertama adalah gagasan. Gagasan disebut juga ide ataupun pendapat. Isinya berupa pernyataan yang dapat berupa komentar, penilaian, saran, dorongan, dan bujukan. Lalu, yang kedua adalah fakta. Fakta adalah keadaan atau peristiwa yang benar-benar terjadi. Dalam teks eksposisi, fakta berfungsi untuk memperkuat gagasan. Adik-adik perhatikan teks eksposisi pada buku paket Bahasa Indonesia edisi revisi 2017 halaman 60 sampai dengan 61. Di situ terdapat contoh gagasan dan fakta. Yang pertama, contoh gagasan. Di antaranya, jika pemerintah tidak cepat bertindak dalam 10 tahun mendatang, hutan Sumatera akan musnah dan diikuti oleh musnahnya hutan Kalimantan. Contoh yang kedua, pengelolaan hutan tidak menunjukkan adanya tanda-tanda perbaikan dibandingkan tahun sebelumnya. Nah, itu contoh dari gagasan. Yang selanjutnya, contoh dari fakta. Yang pertama, selama bulan Januari sampai dengan Oktober, 45% dari keseluruhan titik kebakaran terkonsentrasi di Provinsi Riau. Contoh yang kedua, kemudian pada bulan Oktober terjadi kenaikan jumlah titik kebakaran yang cukup signifikan di Provinsi Riau, Sumatera Barat, dan Jambi. Nah, perbedaan dari gagasan dan fakta ini terlihat jika gagasan itu hanya sebuah pendapat, dan fakta itu pendapat yang disertai dengan data yang jelas dan benar-benar terjadi. Demikianlah adik-adik pembahasan singkat kita hari ini mengenai teks eksposisi. Semoga dapat dipahami dan dapat bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.